Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama saya Yulia. Pada video kali ini kita akan membuat jelly. Siapa yang gak suka sama jelly? Pasti semua suka ya. Jelly merupakan produk olahan buah yang terbuat dari sari buah bebas serat yang dicampurkan dengan gula. Kemudian dipekatkan sehingga membentuk konsistensi yang kental atau semi padat dengan total padatan terlarut sebesar 65%. Pada jelly, gula yang terkandung di dalamnya tidak kurang dari 45%. Sama halnya dengan selai. Bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan jelly adalah sari buah, pektin, gula, dan asam dengan perbandingan tertentu untuk menghasilkan produk yang baik. Baiklah, langsung saja kita ke cara pembuatan jelly buah. Apakah berhasil atau tidak? Nanti kita akan bahas di akhir video. Alat yang digunakan yaitu pisau stainless steel, panci stainless steel, pengaduk stainless steel, kain penyaring, botol wadah jelly, talenan, kertas PH lakmus, blender, dan kompor. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu buah matang yang masih segar. Di sini saya menggunakan buah nanas jenis nanas madu. Kemudian ada gula pasir, natrium benzoat jika tersedia atau mudah diperoleh, asam sitrat atau tartat atau jeruk nipis. Langkah pertama, pembuatan jelly. Pilih buah yang matang dan bermutu baik. Kemudian, bersihkan dari kotoran-kotoran yang tidak diinginkan dengan dicuci bersih. Potong atau hancurkan buah bersama dengan kulitnya. Karena saya menggunakan buah nanas yang memiliki tekstur kulit kasar, jadi saya mengupasnya terlebih dahulu. Apabila menggunakan buah yang bertekstur kulit halus seperti apel dan sejenisnya, bisa dihancurkan bersama dengan kulitnya. Setelah buah dipotong-potong, kemudian buah ditimbang untuk mengetahui berat buah yang akan dijadikan jelly. Rebus potongan buah dalam air. Lama perebusan tergantung dari jenis buahnya. Jika buah bertekstur lunak, cukup 2-3 menit. Tetapi jika buah bertekstur keras, maka waktu perebusannya lebih lama, sampai cukup mudah untuk menyaring sarinya. Saya merebus nanas ini memerlukan waktu sekitar 8 menit. Karena buah nanas, buah yang bertekstur keras, jadi waktu perebusannya lebih lama. Setelah buah direbus, kemudian buah di blender agar mudah untuk menyaring sarinya. Jika kadar asam dari buah yang digunakan itu rendah,
maka perlu ditambah sari jeruk nipis atau asam sitrat sebelum sari buahnya diambil. Hasil pengukuran tingkat keasaman dengan menggunakan kertas lakmus, indikatornya menunjukkan angka 4, yang artinya perlu ditambah sari jeruk nipis atau asam sitrat. Bubur buah yang terbentuk kemudian disaring dengan kain penyaring untuk diambil sari buahnya. Hasil saringan buah didiamkan kira-kira 1 jam agar bagian padatan jatuh mengendap dan terpisah dari bagian yang jernih. Setelah 1 jam, bagian jernih sari buah diambil. Atur tingkat keasaman buah menggunakan kertas pH lakmus hingga mencapai pH 3,2. Bila masih kurang asam, dapat ditambahkan sari jeruk nipis atau asam sitrat. Apabila terlalu asam, dapat ditambahkan soda api atau NaOH. Setelah itu, baru ditambahkan gula pasir dengan perbandingan 45:55 bagian berat dan diaduk merata. Lakukan proses pemasakan. Dalam memasak jeli, sebaiknya tidak sekaligus, tetapi sedikit demi sedikit, untuk menghindari kehilangan rasa, aroma, dan warna jeli yang baik. Selama pemasakan, harus dilakukan pengadukan secara merata. Pemasakan baru dihentikan jika telah mencapai titik pengentalan yang ditandai dengan timbulnya gelembung-gelembung besar melompat keluar. Akan terbentuk gumpalan lunak yang bila dituangkan ke piring yang berisi air dingin dan diangkat lagi, tetap mempertahankan bentuk gumpalan tersebut. Jika pemasakan terlalu lama, akan menyebabkan pecahnya pektin dan menguapnya asam-asam voltatil dari dalam pektin. Untuk memperpanjang daya simpan jeli, dapat ditambahkan 0,1% natrium benzoat jika ada. Kemudian, disaring dengan kain saring untuk membuang gula yang tidak larut dan memisahkan buih-buih kotoran. Dalam keadaan panas, jeli dituangkan ke dalam botol-botol steril yang telah disiapkan, lalu ditutup dan disimpan dalam suhu kamar. Setelah jeli didiamkan selama 3 jam, 12 jam, 1 hari, 2 hari, dan 3 hari, jeli tidak ada tanda-tanda mengeras. Bahkan, sudah diletakkan di dalam lemari pendingin pun tidak ada perubahan. Hal ini menandakan bahwa terdapat masalah pada jeli tersebut. Saya telah melakukan 2 kali percobaan. Pada percobaan pertama, masalah jeli tidak mengeras, tekstur lunak seperti gulali. Penyebabnya, pertama, kekurangan asam atau pektin. Jeli mungkin gagal mengeras karena kekurangan asam atau pektin pada buah pembuatnya. Mungkin juga gagal mengeras karena pemasakan buah yang kurang, sehingga mengakibatkan ekstraksi pektin dan asam yang tidak memadai. Kedua, penambahan gula berlebih. Jika gula ditambahkan melebihi jumlah yang dibutuhkan, jeli akan menjadi seperti sirup atau sangat lembut. Hal ini dapat diperbaiki dengan menambahkan jus segar yang kaya akan pektin. Ketiga, pemasakan di bawah titik akhir.
Jika pemasakan dihentikan sebelum konsentrasi gula mencapai 65%, jeli mungkin tidak mengeras dan mungkin tetap manis dan sangat lunak. Percobaan kedua, masalah jeli tidak mengeras. Tekstur kental seperti sirup dan warnanya agak keruh atau berkabut. Penyebab yang pertama, kelebihan asam. Penambahan asam berlebih mengakibatkan rusaknya struktur jeli akibat hidrolisis atau dekomposisi pektin. Kedua, konsentrasi gula atau padatan terlarut terlalu rendah. Hal ini menyebabkan jaringan pektin menahan lebih banyak cairan daripada yang dapat dilakukan dalam kondisi normal. Ketiga, pektin tidak mencukupi. Hal ini mengakibatkan terbentuknya jaringan pektin yang tidak cukup padat dan kaku untuk menampung sirup gula. Keempat, warna keruh atau berkabut. Hal ini mungkin disebabkan oleh penggunaan ekstrak yang tidak diklarifikasi, penggunaan buah-buahan yang belum matang. Buah-buahan yang belum matang mengandung pati yang tidak larut dalam sari buah. Pemasakan dan pendinginan yang terlalu lama, buih yang tidak dihilangkan, penuangan yang salah. Ketika jeli dituang dari ketinggian, udara terperangkap dalam bentuk gelembung dan jeli menjadi buram. Dan gelasi dini juga merupakan penyebab jeli keruh atau berkabut. Sekian video pembuatan jeli ini. Terima kasih telah menyaksikan sampai selesai. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.